The Biwas bikin klan baru, Makanya siap itu, bantai klan kalau lain. kita redup, gak ada satupun yang mau ngerangkul kita, cuy. Ya di saat itu makanya terbuatlah klan ini yang misinya itu adalah mencari dan merangkul orang-orang yang pernah di kondisi seperti kita. Apa ini kita udah selesai tinggal di sini, kita mau pindah ke rumah yang lebih besar. Jadi kita lebih settle juga, nanti juga bakal ada Akatsuki ya. Kita mungkin bisa spare tempatnya bakal lebih besar gitu kalau di rumah baru. Ini benar-benar Akatsuki ini bukan project main-main. Ini beneran dilakuin dan udah ongoing dan udah banyak orang-orang yang udah mau ikut di klan kita. Sumpah mati. Kalau misalkan gue spill orangnya ya udah nggak usah lah. Udah ada beberapa orang yang ngechat ya, centang biru, pro player ya, pemain apa lagi? Pemain FF salah satu ya, udah ngontak kita pengen join di Akatsuki ini, cuman ya sorry izin ya. Akatsuki ini kriterianya untuk masuk ke dalam Akatsuki ini sebenarnya simple banget. Nggak harus kayak lu orang gila, kayak misalnya kayak gue bisa bang kayak jadi orang gila depan kamera, gue bisa ngebadut depan kamera, gue bisa ini, gue bisa itu bukan kualifikasi dari Akatsuki ya. Akatsuki ini bener-bener foundernya 3 orang, gua, Erik sama Paleka Varian. Jadi untuk masuk ke dalam sini kriterianya lu minimal hampir masuk penjara, kalau enggak lu udah pernah masuk penjara. Intinya itu, minimal 1 kasus, tergantung kasusnya apa dulu. Kalau kasusnya cuman receh-receh gitu kayak kasus, maksudnya kayak kasus selingkuh, kasus apa, itu enggak termasuk. Kurang Akatsuki, bro. Dan anyway nanti hari Minggu juga bakal ada live juga. Cuman gua nggak bisa sebutin live ini di mana. Kalian tungguin aja story gua, kalau nggak storynya Mac ada update pastinya. Ya kita bakal ngumpul-ngumpul ya bareng member Akatsuki yang lain ya. Dan kita bakal bedah satu-satu, kita ngobrol visi dan misi dari Akatsuki ini gitu loh. Jadi kita di sini juga ada visi dan misi dari klan kita juga, nggak cuma asal bentuk. Nah, kenapa salah satunya kita bentuk Akatsuki ini? Karena Akatsuki ini dari orang-orang yang bukannya kena kasus doang, pertama tersakiti juga. Kenapa kita mau bebaskan Resbob? Kenapa nih? Ini kenapa kemarin kita meeting dan Paleka kita utus ya untuk menjalankan misi penyelamatan Resbob. Gara-gara gue nggak mau orang-orang maksudnya sekarang nggak ada yang mau mensupport Resbob juga. Intinya nggak ada yang mau merangkul lah dari segi influencer segala macam. Dia pun juga pasti ditinggalkan lah. Gue juga pernah merasakan hal itu waktu gue kena kasus, guys ya. Gue kena kasus, orang-orang terdekat gue pun pergi gitu. Selain teman, influencer segala macam. Tapi di sini gue pengen kayak tenang men, lu nggak sendirian. Gue pernah di kondisi seperti itu dan lu tuh butuh kayak misalkan orang-orang yang mensupport lu walaupun dari jauh gitu. Itu maksudnya misi penyelaman Resbob kita kemarin berhasil. Kita udah pitching ke Resbob, doain Resbob yang terbaik saja ya untuk Akatsuki. Jadi untuk beberapa hari ini kenapa kita stop live dulu ya, karena satu dan lain hal kita pindahan dan juga ada ya kayak tadi udah ceritain gebrakan dari Akatsuki. Jadi kalian tuh tinggal tunggu aja apa yang dikeluarin nanti. Itu yang kita sedang meetingin belakangan. Ya, dan ini bukan cuman project cuman sekali 2 kali, kita mau ngalahin para klan-klan yang di luar sana ya. Itu visi terbesar kita. Misi kita adalah mau mencari orang-orang yang seperjuangan sama kita dengan background yang sama gitu loh. Kita nggak mau, sebenarnya kita nggak apa ya, kita nggak mau buat yang terlalu parah, yang kayak terlalu chaos lah. Intinya itu tetap ada, cuman di balik itu pun kita ada filosofinya cuy. Jadi nggak asal kayak buat konten ngasal-ngasal. Di sini pun kita ada sesuatu yang kita perjuangkan. Orang-orang yang dulunya sempat dihina, dijauhin, dilupakan, bilang kayak ini isinya YouTuber redup semua. Nah itu dia. Makanya itu dikala kita redup
gak ada satupun yang mau ngerangkul kita cuy. Ya di saat itu makanya terbuatlah klan ini yang misinya itu adalah mencari dan merangkul orang-orang yang pernah di kondisi seperti kita, intinya gitu. Kalian kalau melihat mereka sebagai siapa kalau di Akatsuki? Coba gue mau lihat dari komen dulu nih. Yang paling cocok apalagi sama WS. Nah, dan kita juga ada XGC-nya nggak, we? Itu mungkin bakal di segmen ya, cuman kayak itu di channel masing-masing lah kalau misalkan kayak begitu. Kalau misalkan di channel Akatsuki-nya nanti kita bakal rembukin lagi, nanti kita bakal meeting enaknya gimana. Soalnya karena ini bukan masalah diri gue doang. Ini melibatkan orang lain juga. Kalau misalkan yang lain pada setuju, oke kita gas. Kalau misalkan pada nggak setuju ya nggak bisa gue sendiri gitu menurut gue. Jawab tuh, lu di Akatsuki sebagai apa, we? Deidara sih. Benar itu sebenarnya Deidara itu kemarin kita udah omongin. Deidara, Eriko itu Pain, Ferdian itu Obito. Cocok gak? Mulut lu meledak-ledak sih, we. Iya benar. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang gue harus meresapi karakter Deidara ini anjing. Gitu. Menurut kalian kalau misalkan gue undang satu cewek nih guys, ini gue lagi bingung nih, kayak mau nambah member lagi, misalkan gue mau ngerekrut member lagi, soalnya kan udah banyak nih sekarang yang mau masuk, nggak banyak, maksudnya kayak ada lah beberapa orang ya, ntar takutnya mana banyaknya segala macam, ada lah beberapa orang. Menurut kalian cewek yang paling cocok masuk ke dalam klan ini tuh siapa? Karena kita butuh konannya cuy, kita butuh konannya. Bebas, asal jangan jule. Receh, kasus jule. Receh. Listi. Ferubi. Listi Chan. Nah, bentar ya. Ini banyak omongan sih. Nah, jadi Siskae. Dia bisa ngomong nggak sih guys, Siskae guys? Gue nanya deh, maksudnya dia bisa ini nggak, atau dia cuman komunikasi gitu, maksudnya kayak bisa bertukar pikiran nggak, atau cuman dia ya gitu-gitu aja, maksudnya gimana ngomongnya ya? Gimana guys menurut kalian nih? Jadi intinya sekarang Akatsuki ini beneran baru terbentuk banget setelah gua sama Erik ini ngobrol di stream gua kemarin. Jadi itu baru terbentuk pada saat itu, dan orang-orang bilang itu cuma sekedar skenario lah segala macam. Enggak, ini real. Kita datang sekarang ya. Hati-hati buat yang lama-lama ya, kencangkan sabuk pengaman ya, karena kita bakal mengobrak-abrik ya YouTube, TikTok dan semua sosmed. Definisi belah internet ya berarti ya. Kalau kebelah oke, nggak kebelah ya at least kita udah berjuang. Yang menurut kita tuh anjing, kita bisa nih sebenarnya lebih gede itu kalau misalnya kita gandengan tangan. Karena dari dulu kan gue sama Erik tuh nggak pernah namanya tukar pikiran. Setelah gue ketemu sama orangnya, gue ketemu sama Ferdian juga, mereka tuh bener-bener sebenarnya gila-gila juga. Nah sekarang gue ada ide brainstorm sama mereka. Jadi ini kita buat yang lebih gila sih guys. Live di channel Eriko Lim ya, ditunggu aja cuy. Itu kemungkinan hari Minggu ya, kemungkinan itu hari Minggu. Besok soalnya kita ada jadwal juga sama mereka. Jadi besok nggak live ya. Makanya ini live terakhir gua sebelum menutup minggu ini. Minggu depan pun kita harus pindahan bentar lah. Semoga bisa live dengan cepat gitu loh, dan dengan update yang lebih cepat gitu. Makanya ini gue cuma mau setoran gua live doang nih, supaya kayak jelas gitu. Sebelum gue cabut gue udah umumin nih, kayak gue bilang ini live terakhir. Resbob masih lama. Ya, Resbob masih lama, tapi nggak apa-apa. Menurut gue itu adalah at least kita udah memberikan kayak Bob,
aman Bob, di sini ada kita yang bakal terus support lu gitu. Bukan support dia ngomong itu ya yang kemarin ya, bukan kita support dia ngomong kayak bukan, tapi di saat di kondisi kayak gini pun ya kita mensupport dia lah, karena kita pernah di kondisi seperti itu. Tapi Akatsuki ini terbentuk gara-gara apa sih? Akatsuki itu cerita awalnya terbentuk ingin mencari kedamaian aja, karena mereka ngerasa nggak adil di negara mereka sendiri. Terbentuk 3 orang, Nagato, Yahiko, Endo, sama satunya Conan. Bertiga. Akhirnya datanglah si Obito. Obito itu kena brainwash sama si Madara dan akhirnya ngajak kerja sama si Akatsuki original ini 3. Dan akhirnya rekrut orang buat kumpulin ekor monster berekor. Tuh. Kayak jadi rame.